Shalom jemaat di sisi yang dikasihi Tuhan. Damai sejahtera menyertai kita semua. Hari ini kita memperingati Jumat Agung, di mana kita kembali diingatkan akan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Bukti kasih Tuhan untuk umat manusia. Seperti dalam firman Tuhan mengatakan, For God so loved the world that He gave His only Son. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus hadir bukan sebagai hakim dunia, namun Dia hadir sebagai juru selamat. Amin. Mari persiapkan hati kita. Kita naikkan syukur kita. Bersyukur atas setiap apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur. Terima kasih atas pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau yang tetap memilih cawan itu Tuhan. Engkau yang rela disiksa, disalibkan. Bahkan Engkau mati hanya untuk menebus dosa manusia. Terima kasih Tuhan, kami agungkan nama-Mu di tempat ini. Terpujilah Bapa. Yesus kita yang luar biasa. Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75. Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, Aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, Aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, Pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, Aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah
Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Karena terlalu besar kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Darah-Mu begitu mahal untuk sebagai penebus kami. Dengan apa kami akan membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Selain mempersembahkan hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Boleh berikan kemuliaan bagi Yesus kita. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sebab karena kasih-Mu tercurah, kami diselamatkan. Terlalu besar, terlalu indah. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur. Darah-Mu yang kudus menyucikan setiap kami, melepaskan kami dari belenggu dosa. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia. Kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidup kami, tercurah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanannya berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mana jemaat katakan, terlalu besar kasih-Mu, sungguh terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan, menyelamatkan hidup kami, melepaskan kami dari segala belenggu dosa. Kasih-Mu besar bagi setiap kami Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus,
Yesus di hadapan Pilatus, Matius 27, 11 sampai 25. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun. Sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar ini. Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan.
Tuhan penebusku. Karena kasih yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha Mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha Mulia. Karena kasih-Mu yang telah selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha Mulia. Tak terindah Kau, Yesus, Maha Mulia. Kau yang layak disembah, Kau Allah yang lebih besar. Anugerah-Mu begitu sempurna. Terima kasih Tuhan. Baru ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Berterima kasih atas segala kebaikannya, anugerahnya, pengorbanannya di dalam hidup kita. Dia yang layakkan setiap kita menganugerahkan kasih-Nya. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha Mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha Mulia. Dan terindah Kau, Yesus, Maha Mulia. Dan terindah Kau, Yesus, Maha Mulia. Dan terindah Kau, Yesus. Kasih Tuhan, Kasih Tuhan, kami bersyukur. kami berikan ruang hati kami untuk mendengar firman-Mu dalam peringatan kematian-Mu Tuhan. Bawa kami dalam suasana itu, supaya cara kami memaknai keselamatan yang kami terima berubah. Supaya kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang layak dan menjaga kelayakan itu dalam hidup. Urapi firman-Mu, Roh Kudus di tengah-tengah kami menyembuhkan, memulihkan, dan mematahkan setiap kutuk dengan mendatangkan berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengar firman Tuhan berkata, amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Saudara-saudara, ada 2 ayat firman Tuhan yang akan kita baca dan kita pelajari pada pagi ini. Yang pertama dalam Yohanes pasal 13 ayat 14 dan ayat 15. Kita lihat dulu yang pertama, baru setelah itu nanti kita lihat yang kedua. Yohanes 13, 14, 15. Yohanes pasal 13 ayat 14 dan ayat 15. Kita baca bersama-sama. 2, 3.
Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Matius 27, ayat yang ke-24. Mari kita lihat apa relasi nanti antara kedua ayat ini. Matius 27 ayat yang ke-24. Kita baca sama-sama 2-3. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Ini urusan kamu sendiri." Hari ini kita belajar, saudara, mengenai dua tindakan simbolik yang sangat penting di dalam rangka dan rangkaian kematian Yesus sampai kemenangannya di atas kayu salib. Yang pertama kita melihat bagaimana Yesus bertindak untuk membasuh kaki murid-muridnya. Katakan membasuh kaki murid-muridnya. Saudara, kita berada dalam lingkungan Timur Tengah. Di Timur Tengah itu orang jalan jauh, naik unta, naik kuda atau jalan kaki. Pasti kakinya kotor, kena pasir. Jadi ketika dia akan datang ke dalam sebuah kemah bertamu, maka di situ di depan kemah itu ada semacam bejana untuk mencuci kaki. Yang dia lakukan biasanya adalah dia mencuci kakinya supaya dia bersih saat masuk rumah. Tapi ada juga di mana seorang budak ditempatkan di situ. Jadi ketika seorang tamu datang dari jauh, kakinya kotor sebelum dia masuk ke dalam kemah utama, maka ada budak yang khusus ditugaskan untuk mencuci kaki tamu. Dan budak itu punya peringkat, saudara. Ada budak paling atas, menengah, budak paling bawah yang benar-benar tidak ada harganya. Nah, budak paling bawah inilah yang ditugaskan untuk mencuci kaki tamu. Jadi ada tempat nanti di situ, dia taruh kakinya di situ. Tamu menaruh kakinya dan budak paling rendah grade-nya akan melaksanakan tugas tersebut. Saya ingin saudara memahami bahwa praktek mencuci kaki ini adalah kebiasaan yang terjadi di dalam masyarakat Timur Tengah di masa itu. Orang mencuci kaki, pertama orang itu diterima masuk ke dalam rumah. Diterima. Welcome. Kalau dia dibiarkan maka dia tidak diterima. Itu menjadi bahasa simbolik. Yang kedua, orang mencuci kaki karena orang itu dihormati. Jadi dianggap layak masuk ke dalam rumah, dia dihormati. Ada semacam kekhasan tertentu penghormatan dari tuan rumah untuk mencuci kaki tamunya. Dan tentu saja kita tadi seperti Abuna jelaskan, Timur Tengah itu penuh dengan debu, saudara-saudara. Jadi kaki harus dibersihkan dalam supaya bersihlah, masuk tidak kotor. Masuk dalam kemah itu kan ada karpet-karpet yang bagus, saudara-saudara. Jadi kaki dibersihkan. Hari ini kita mengerti bahwa mencuci kaki adalah sebuah tindakan, bukan hanya tindakan kebersihan, tapi tindakan penghormatan yang ditujukan kepada tamu. Menjelang kematiannya di atas kayu salib, saudara-saudara, Yesus melakukan tindakan simbolik yang sama kepada murid-muridnya. Di dalam ayat itu tadi kita katakan, yang aku adalah gurumu. Coba lihat. Ya. Tadi Abuna sudah jelaskan, yang mencuci kaki adalah budak paling rendah grade-nya. Budak yang paling gak dihitung. Sekarang Yesus mencoba menukar posisi. Dia mengambil alih posisi budak itu. Lihat tadi dikatakan, yang aku adalah gurumu. Orang yang harusnya dihormati. Aku adalah Tuhan dan gurumu. Maka kamu pun wajib membasuh kaki orang lain. Wajib saling membasuh satu dengan yang lain. Saudara, tidakkah saudara melihat ada sebuah pengambil alihan peran? Yesus yang kita pelajari dari hal ini adalah Yesus mengambil alih fungsi budak yang tidak ada harganya itu. Dan mencuci kaki murid-muridnya sebagai sebuah
cara dia berbicara dan memberitahu murid-muridnya bahwa dia adalah Tuhan yang hadir di dunia, merendahkan diri, dan ini kata kuncinya, melepas ego. Makanya kalau kita belajar teologi ada yang disebut dengan istilah kenosis, mengosongkan diri. Yesus melepaskan egonya sebagai Tuhan, melepaskan egonya sebagai guru, saudara, untuk membersihkan kaki murid-muridnya. Tindakan yang sangat hina di masa itu. Karena kaki kan penuh dengan kotoran. Abuna lagi berpikir-pikir loh. Suatu saat kita lakukan tindakan untuk membasuh kaki antar jemaat. Jadi nanti Abuna mulai dengan leader dulu, leader jemaat gantian. Maju ke depan satu-satu. Semoga Tuhan menggerakkan itu tahun depan. Supaya kita bisa tahu siapa kita. Kadang-kadang itu kita terlalu tinggi mengukur diri kita. Mungkin karena kita pintar, mungkin karena kita menjabat, mungkin karena kita punya jaringan tertentu, mungkin karena merasa status sosial kita lebih tinggi dari yang lain. Sehingga kita susah sekali yang namanya merendah, mengosongkan diri atau membunuh ego kita. Ini yang perlu kita pelajari di dalam peristiwa Jumat Agung ini. Jadi kalau Anda mau menarik turun hadirat Tuhan, berkat Tuhan, blessing, magnet utamanya adalah kerendahan hati. Itu magnet utama. Abuna banyak melihat, berpengalaman langsung dengan perkara yang satu ini. Maka marilah kita mulai belajar di Jumat Agung ini. Kalau Yesus saja yang adalah Tuhan, yang adalah guru, mau melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh budak, ini menjadi cerminan yang sangat penting bagi kita hari ini. Melatih yang namanya kerendahan hati, menaklukkan ego. Karena manusia pada dasarnya memiliki yang disebut dengan ego. Manusia seringkali gagal menaklukkan ego. Kenapa? Karena tersinggung. Karena suka membeda-bedakan kelas. Siapa lu? Suka mengukur dirinya lebih tinggi dibanding orang lain. Nah ini persoalan. Dan persoalan ini tidak boleh kita timpakan kepada orang lain. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita menjadikan Yesus sebagai cerminan perilaku. Di dalam cara kita menjadi murid Kristus. Memperlihatkan bahwa kita adalah murid Kristus di dunia. Saudara-saudara. Mari kita mulai mengesampingkan ego kita. Contoh di jalan raya ya. Di jalan raya orang kan suka tersinggungan itu. Ya, padahal dia yang salah, dia tersinggung, maki-maki. Maaf ya Pak, maaf. Ayo kita mulai dari hal-hal seperti itu. Ini tidak mudah. Tapi saya percaya Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan. Mampu enggak? Mungkin kita enggak bisa mengosongkan diri 100% seperti Yesus. Tapi paling tidak kita mulai dari sekian persen. Colek kiri kanan katakan jangan suka tersinggungan. Cuci kaki saudara. Cuci kaki ya. Katakan lagi jangan suka ngamuan. Ya, toh. Ini pelajaran yang sangat penting loh saudara-saudara. Yang terjadi artinya Yesus tuan rumah, maka tuan rumah akan mencuci kaki orang tamu yang datang ke dalam rumah itu. Dan ini luar biasa, penghormatan yang sangat tinggi. Yesus berkata di dalam firman-Nya yang lain, dia berkata, kalau Anda mau ditinggikan, harus siap diapain? Direndahkan. Persoalannya kita mau langsung loncat untuk langsung tinggi, tidak mau direndahkan. Jadi mari kita mulai berpikir, biar Roh Kudus bicara kepada Bapak Ibu, ya, ego seperti apa yang masih harus Bapak Ibu taklukkan hari ini. Gunakan momentum dan kesempatan di dalam masa Prapaskah ini. Tuhan, aku masih belum selesai dengan ego yang satu ini. Aku mau bereskan ini supaya aku diberkati oleh Tuhan.
dan hidupku mengalami kemerdekaan. Haleluya. Ini bagian yang pertama yang ingin saya bagikan kepada saudara. Tidak usah panjang-panjang khotbah hari ini, karena ada banyak sekali rangkaiannya. Yang kedua, saudara, coba perhatikan dalam ayat yang barusan kita baca tadi, bahwa Pilatus, bahkan kita lihat visualnya dalam video, Pilatus mencuci tangan. Pertama, Yesus membasuh kaki. Sama-sama membasuh tuh melibatkan air enggak? Kata membasuh itu juga mencuci kaki. Ada tindakan kedua menjelang kematian Yesus itu, yaitu seorang penguasa. Dia cuci tangan, saudara. Aneh sekali Pilatus melakukan tindakan simbolik ini di depan umum yang adalah orang Yahudi. Menurut Abuna, saudara-saudara, ini bukan sekedar cuci tangan saat makan. Pilatus cuci tangan saat makan. Tapi mengapa dia melakukan itu secara simbolik di depan orang Yahudi? Perhatikan settingnya. Orang-orang Yahudi mendesak Yesus, mendesak Pilatus untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Dan mereka membawa Yesus ke hadapan Pilatus. Supaya apa? Yesus dihukum. Orang-orang Yahudi melakukan konspirasi, menciptakan konspirasi, bersepakat mengangkat sumpah saksi palsu demi supaya Pilatus menghukum mati rabi orang Yahudi ini. Pilatus sedang menggunakan cara berpikir orang Yahudi. Apa cara berpikir orang Yahudi? Saya percaya dia pasti baca kitab Taurat. Kitab Taurat itu perjanjian lama. Dalam kitab Ulangan ada semacam aturan Taurat. Ketika ada pembunuhan yang tidak disengaja dan mereka tidak tahu siapa yang membunuh itu, pembunuhan yang tidak diketahui, maka para tua-tua dalam kota itu supaya lepas dari tanggung jawab karena pembunuhan terjadi di kotanya, mengambil seekor lembu, mematahkan lehernya, dan di atas lembu itu mereka mencurahkan air dan mencuci tangan dan berkata, kami tidak tahu dan tidak terkait dengan perkara ini. Apa maksudnya, saudara-saudara? Pilatus sengaja menggunakan pola yang sama ketika dia di hadapan orang Yahudi, ratusan mungkin ribuan waktu itu, menuntut Pilatus menghukum mati. Dan kita tadi menyaksikan, mendengar dalam firman Tuhan, bahwa Pilatus tidak menemukan kesalahan dalam diri orang ini sehingga dia mau membebaskannya. Tetapi di sisi lain dia didesak oleh orang banyak untuk bertindak menghukum. Anda tahu kenapa Pilatus cuci tangan? Dia mau menggunakan terminologi orang Yahudi dan berkata, aku juga tidak akan bertanggung jawab terhadap pembunuhan yang akan terjadi. Karena tuntutan orang-orang Yahudi itu adalah Yesus harus mati. Dia sengaja menggunakan cara terminologi orang Yahudi. Untuk apa? Untuk memberitahu darahku tidak akan menanggung darah orang ini. Paham saudara? Tadi di dalam peristiwa pembasuhan kaki, seringkali kita gagal untuk merendahkan diri di hadapan orang lain. Gagal membunuh ego kita. Gagal karena kita mengukur diri kita lebih tinggi. Itu persoalan yang harus kita selesaikan. Di bagian yang kedua, saudara-saudara, yang kita bisa pelajari adalah cuci tangan. Katakan cuci tangan. Nah, ini bukan cuci tangan sebelum makan. Cuci tangan artinya lepas tanggung jawab. Jadi Pilatus sedang melakukan, orang kalau lepas tanggung jawab saudara, dia tidak melakukannya diam-diam loh. Dia melakukannya disclaimer di depan orang, di ruang publik, diumumkan. Aku cuci tangan. Aku lepas tangan terhadap perkara ini. Aku tidak memiliki hubungan apapun dalam perkara ini. Itu sifatnya disclaimer. Mengapa orang cuci tangan? Mengapa Pilatus cuci tangan? Pertama, dia tidak mau terlibat di dalam peristiwa yang terjadi. Walaupun sebenarnya dia sadar dia menjadi bagian dari peristiwa itu. Dia tidak mau terlibat. Yang kedua, saudara. Mengapa Pilatus cuci tangan? Karena dia tidak mau bertanggung jawab akan apa yang terjadi.
Dia tidak mau terlibat, padahal dia bagian dari peristiwa itu, bagian dari skenario yang disusun oleh para pemuka agama Yahudi. Yang kedua, dia tidak mau bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Itu Pilatus, dia udah mati, saudara, udah mati. Tapi the spirit of Pilatus seringkali hidup juga di dalam karakter-karakter kita hari-hari ini. Seringkali kita cuci tangan, karena kita tidak mau terlibat, kita disclaimer di depan orang. Kita lepas tanggung jawab di mana itu seharusnya menjadi bagian dari yang harus kita tanggung. Kita tidak mau terlibat. Kita mengambil jarak dari sebuah peristiwa, saudara-saudara. Kita menolak untuk bertanggung jawab. Bahkan mungkin dari tindakan-tindakan yang kita lakukan sendiri. Jangankan yang melibatkan orang lain. Bahkan diri kita, kamu yang begini ya? Bukan. Satu kali dulu saya punya pengalaman indah, saudara. Abuna kan baru pulang dari Danau Toba. Jadi ada makanan enak di situ. Ombus-ombus. Tahu kenapa disebut ombus-ombus? Karena kalau panas-panas harus diombus. Nah, makanya namanya ombus-ombus. Nah, kami itu pembicara di situ itu ada 8 orang. Jadi kami punya meja khusus di situ. 8 orang. Karena jumlahnya terbatas, karena waktu itu masa lebaran, jadi ombus-ombus susah didapat. Karena jumlahnya terbatas, setiap peserta dikasih 1. Nah, karena kami pembicara, maka ada 2 pembicara di depan, 4 orang yang di belakang, lagi duduk, saudara. Lalu datang panitia, dia membawa 2 piring. Setiap piring isinya 4 ombus-ombus. Berarti kita mengerti bahwa itu jatah 1 orang pembicara dapat 1 ombus-ombus. Nah, ketika mendarat di Silangit, kami dibawa di kafe, kami sudah mengerti betapa enaknya ombus-ombus itu. Ada sebuah kafe namanya Kafe Piltik dekat Silangit itu. Itu enak sekali. Maka ketika seminar berlangsung dan ada ombus-ombus, kira-kira yang ada dalam pikiran saudara apa? Makanan enak, betul kan? Nah, karena panitia datang dengan 2 piring dan dia taruh persis di depan kami. Kami berpikir itu jatah kami berdua. Iya kan? Lah, yang satu orang Jawa, yang satu juga orang Jawa, enggak enak. Akhirnya apa yang terjadi? Makanlah, saya mengambil 1 piring itu. Teman saya Prof. Sumanto Al-Qurtubi itu ambil juga 4 piring. Dia berkata, Son enak. Ayo makan yuk. Makan 1, makan lagi. Terus begitu udah 2 habis, tinggal 2. Saya bilang, hei ini kan jumlahnya 8. Lah berarti masing-masing 1 orang. Wong enak sikat se. Dia ambil yang ketiga, karena dia ambil yang ketiga, saya makan juga. Sampai habis masing-masing 1 piring itu, saudara. Panitia masuk, yang di depan seminar bicara selesai. Mari Pak silakan makan ombus-ombus, sudah kami siapkan. Di meja di belakang, di meja pembicara. Mana ombus-ombusnya? Pak Sumanto lihat saya, Prof. Sumanto itu. Dia lihat saya lihat dia. Udah dimakan dia. Lah kamu juga makan. Gak tahu mana ya tadi ya. Mana tadi ombus-ombusnya itu? Seringkali menghindar ya, padahal udah kita sikat itu, saudara. Sayang itu berair, jadi kalau dibawa itu bisa bau di jalan. Ya, makanya kapan-kapan kita buat studi tur ke Danau Toba untuk makan ombus-ombus, supaya kita semua ombus-ombus, saudara-saudara. Saya berkata, lalu saya pergi, saudara. Saya pergi, loh mana ombus-ombusnya? Nggak tahu dia si Pak Sumanto bilang, kowe sing mangan tuh. Lah kowe yang mangan teo. Itu kan jatah wong masing-masing 1. Lah enak. Terus saya pergi, saudara. Mencoba menghindari tanggung jawab. Kadang-kadang kita menghindari tanggung jawab kalau berhadapan dengan sesuatu yang enak. Sesuatu yang menyenangkan. Itu 1 contoh kecil. Seberapa sering kita cuci tangan dalam berbagai perkara di mana kita seharusnya mengambil alih, menegakkan kebenaran, memberitahu bahwa kita itu anak Tuhan.
Seberapa sering? Bahkan ketika kita bertindak mengambil jatah orang lain, sesuatu terjadi, kerugian terjadi, kehebohan terjadi, kita lepas tangan. Karena takut kepentingan kita terganggu. Ayo kalau mau jadi orang Kristen yang benar, mari kita mulai belajar merendahkan diri, mematikan ego kita. Kalau kita mau diangkat tinggi, kita harus belajar untuk merendah. Dan yang kedua, seberapa sering kita suka melakukan tindakan seperti Pilatus, cuci tangan. Cuci tangan, saya yang masih ingat waktu youth, saudara. Waktu youth, anak-anak udah basah kuyup, dilempar dengan air dan dengan tepung putih dari atas, jebret. Bunda di situ, saudara. Lalu yang lempar pura-pura begini. Kenapa itu? Waduh, kenapa itu? Ya, kalau untuk game tidak apa-apa. Ya, tapi dalam kehidupan, saudara, seperti Abuna tadi makan jatah orang lain. Karena enak, kami sikat, saya ngacir duluan. Teman saya berkata, loh aku mau tinggal lebih. Tanggung jawab sing mangan. Akhirnya apa yang kami lakukan, saudara? Kami ambil semua daun pisang itu ditumpuk jadi satu lalu disembunyikan di bawah tisu. Seberapa sering kita seperti itu, saudara-saudara? Seberapa sering? Mari kita renungkan. Sama-sama mencuci toh. Cuci yang pertama kaki, cuci yang kedua tangan. Nah, apa refleksinya buat kita? Ada hal yang sangat penting. Len, mana sticky notes? Ada hal yang sangat penting, saudara-saudara. Apa refleksinya buat kita? Manusia ini tidak ada yang sempurna. Haleluya. Pendeta sekalipun, termasuk Abuna, tidak ada yang sempurna. Pasti punya banyak ego yang susah ditaklukkan. Pastilah. Bunda mengakui itu. Saya juga punya yang namanya hal-hal tersembunyi dalam hidup. Yang mungkin orang tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Maka kita gunakan Paskah tahun ini juga untuk cuci-cuci. Kalau Yesus tadi cuci kaki murid-muridnya. Kalau Pilatus cuci tangannya. Hari ini kita cuci-cuci di hadapan Tuhan. Supaya berkat itu ada di atas kepala kita. Haleluya. Dengan apa? Apa cara yang kita lakukan? Saya tidak sedang mengajak kita semua untuk pergi keluar dan semprot-semprot air. Tapi kita akui di hadapan Tuhan. Setiap hal ego kita yang masih susah untuk kita turunkan. Tindakan-tindakan kita di mana kita masih sering cuci tangan. Dosa-dosa tersembunyi yang kita lakukan. Ini kan semua bahasa simbolik, saudara. Kita bereskan di hadapan Tuhan, kita juga cuci hidup kita. Ibarat baju supaya bersih saat kita masuk ke dalam rumah. Ibarat kaki yang kotor supaya bersih saat masuk ke dalam rumah. Ibarat sebelum makan supaya tangan kita bersih sebelum kita makan. Maka hari ini kita lakukan tindakan profetik sebelum kita perjamuan kudus. Nanti Asyar akan membagi sticky notes ini kepada saudara. Nah, kita akan berdoa bersama-sama. Tulis apa yang masih engkau gagal bisa taklukan. Enggak usah tulis nama ya. Enggak usah tulis nama. Biasanya nanti Abuna akan kumpul ini. Lalu dibakar rame-rame. Nanti Abuna akan bakar di halaman gereja. Tulis dosa tersembunyi. Ego yang masih susah ditaklukkan. Hal-hal yang perlu yang Anda perlukan dari Tuhan. Tuhan, aku mau di Jumat Agung ini. Aku juga cuci dengan cara yang benar. Pilatus mencuci tangan dengan cara yang salah. Yesus mencuci kaki murid-muridnya dengan cara yang benar. Anda mau menempati posisi apa? Seringkali kita memaksa diri kita netral. Tidak ada yang netral, saudara. Semua orang itu berpihak. Lalu Anda mau berpihak kemana? Lalu setelah itu kita akan berdoa. Maju sama-sama ke depan nanti Asyar akan mengatur. Dan ini adalah salib. Salib adalah kekuatan bagi kita. Supaya salib itu berdampak dalam hidup kita. Kita lakukan tindakan profetik ini. Datang kepada Tuhan supaya kita bisa bereskan
Dan hidup kita menjadi hidup yang merdeka. Kita tidak menjadi seperti Pilatus, tapi datang merendahkan diri, Tuhan, aku orang yang berdosa. Aku datang kepada salib-Mu. Dan kita bereskan itu di hadapan Tuhan. Haleluya. Intan ke depan. Silakan Asyir membagi sticky notes itu. Tulis di situ. Jangan tulis nama ya. Supaya saya nggak kepo nanti tanya-tanya ini siapa ini. Biasanya Bunda kumpul lalu dibakar di luar. Bagi Bapak Ibu yang sudah ada bolpen silakan tulis di situ. Mari kita maknai Paskah tahun ini bukan sebagai ritual saja, liturgi, tapi momen spiritual bagi kita untuk membersihkan diri. Kita akui di hadapan Tuhan. Kita bereskan hati kita. Supaya bukan kutuk yang datang tapi berkat. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kita bisa menyebut itu sebagai air kerendahan hati. Pilatus mencuci tangan, kita bisa menyebut itu sebagai air ketakutan. Melarikan diri dari kebenaran. Hari ini sebelum kita perjamuan kudus, yang disimbolkan dengan anggur, itu adalah penyucian dari dosa. Kita lakukan itu. Kita minta agar darah Yesus itu menyucikan hidup kita. Tulis saudara. Jangan lihat punya tetanggamu. Jangan lihat punya suamimu. Jangan lihat punya istrimu. Biarlah kita berurusan secara pribadi dengan Tuhan. Taruh kertasnya di kedua tanganmu dan berdoa. Ambil satu komitmen yang baru pada Tuhan. Kalau Anda sudah selesai menulis, berdiri dan berdoa. Doakan itu. Patahkan itu dalam nama Tuhan Yesus. Kalau hatimu masih penuh dengan kebencian, patahkan kebencian itu. Kalau ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang Anda lakukan, patahkan itu. Kalau Anda masih sulit mengampuni, patahkan itu. Ada hal-hal yang tersembunyi, patahkan itu. Doakan. Doakan itu secara personal di hadapan Tuhan. Sebelum engkau tempel itu di kayu salib. Ingat baik-baik. Selalu ada konsekuensi. Jika engkau tetap cuci tangan untuk membela diri, atau mau mengambil keputusan untuk merubah hidup dan membersihkan diri dengan darah Yesus. Jangan lihat orang di kiri dan kananmu. Arahkan hati dan pikiranmu pada Tuhan. Atas ini di hadapan Tuhan. Tuhan, kami angkat tinggi pengakuan kami di hadapan-Mu. Dan kami mau mengatasi masalah ini dengan melibatkan Roh Kudus. Kami percaya Engkau juga membasuh hidup kami dengan darah-Mu. Dan biarlah dengan darah-Mu yang membasuh hidup kami ini. Ketika kami meletakkannya secara simbolik pada salib, kami akan beres dengan masalah ini. Engkau mengetahui setiap hati anak-anak-Mu. Engkau mengetahui setiap pergumulan anak-anak-Mu. Maka darah Yesus yang menyucikan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Bahwa Engkau membasuh kami bukan dengan air. Engkau membasuh kami dengan darah-Mu. Melalui perjamuan ini. Tangan kami menerimanya sebagai roti dan anggur. Tetapi iman kami melihatnya dan menerimanya sebagai tubuh dan darah Kristus. Maka bicara kepada kami, kami sambut perjamuan ini. Dan kuduskan perjamuan ini. Saat diteruskan, dia akan menjadi tubuh dan darah yang berkuasa mematahkan kutuk,
mematahkan dosa, menyembuhkan sakit penyakit, mendatangkan berkat, dan membuat terobosan terjadi. Iman kami di situ Tuhan. Maka berkati tangan anak-anak-Mu yang menerima roti dan anggur perjamuan ini. Biarkan musik memainkan lagu ini. Terima kasih Tuhan. Mari bereskan hatimu di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan bicara kepada kita secara pribadi melalui roti dan anggur ini. Thank you Lord. Jamah kami Tuhan. Jamah anak-Mu 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 Tuhan. Biarkan Roh Kudus bekerja dalam hatimu Bapak Ibu. Biarkan Roh Kudus bekerja. Biarkan Roh Kudus bekerja. Jika ada yang masih belum menerima roti dan anggur, angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan. Mari angkat roti ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah engkau percaya bahwa roti yang kau pegang ini melambangkan tubuh Kristus? Dan ketika engkau memakannya, engkau bersekutu dengan tubuh itu. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ingat baik-baik sebelum kita meminumnya, bahwa di Paskah ini kita dicuci oleh darah Yesus. Bangkitkan imanmu dan lihat bahwa darah Yesus yang engkau minum melalui simbol anggur ini membuat hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Apakah engkau percaya bahwa anggur yang engkau angkat melambangkan darah Kristus? Dan ketika engkau meminumnya, engkau dibasuh oleh darah itu. Amin. Mari minum dengan imanmu di dalam nama Tuhan Yesus.
Letakkan kedua tanganmu di dadamu, saudara. Mari berdoa, berdoa. Biarkan Tuhan menjamahmu. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Jamah anakmu Tuhan. Jamah anakmu Tuhan. Jamah anakmu Tuhan. Ada kuasa yang mengalir. Kuasa yang mengalir. Terima. Kuasa yang mengalir atasmu. Kuasa mengalir atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan turun atasmu. 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 Dalam nama Yesus. Tidak akan pernah sama lagi. Kuasa Tuhan turun atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Jamah. Jamah namamu Tuhan. Kuasa Tuhan turun atasmu. 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 Hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Kuasa Tuhan turun atasmu. Kuasa Tuhan turun atasmu. Kuasa Tuhan turun atasmu. Hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Kuasa Tuhan turun atasmu. Hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Kuasa Tuhan turun atasmu. Darah Yesus menjamahmu. Darah Yesus menjamahmu. Darah Yesus. Bilur-bilur Yesus turun atasmu. Bilur-bilur Yesus turun atasmu. Bilur-bilur Yesus berkuasa atasmu. Berkuasa atasmu. Bilur-bilur Yesus berkuasa atasmu. Bilur-bilur Yesus berkuasa atasmu. Bilur-bilur Yesus berkuasa atasmu. Dosa dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Yesus berkuasa atasmu. Bilur-bilur Yesus menjamahmu. Bilur-bilur Yesus. Bilur-bilur Yesus menjamahmu. Bilur-bilur Yesus menjamahmu. Bilur-bilur Yesus menjamahmu. Kuasa kesembuhan. Kuasa kesembuhan. Bilur-bilur Yesus menjamahmu. Bilur-bilur Yesus menjamahmu. Bilur-bilur Yesus menjamahmu. Jamah dia Tuhan. Jamah. Bilur-bilur Yesus menjamahmu. Bilur-bilur Yesus menjamahmu. Tidak ada lagi kutuk-kutuk. Tidak ada lagi kutuk-kutuk. Lepaskan berkat-Mu Tuhan. Lepaskan berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan berkat-Mu. Lepaskan berkat-Mu. Alirkan berkat itu. Alirkan berkat itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Yesus. Bilur-bilur Yesus menjamahmu. Bilur-bilur Yesus menjamahmu. Kesembuhan. Aku berdoa kesembuhan terjadi. Aku berdoa kesembuhan terjadi. Dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus datang. Setiap kutuk dipatahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus atasmu. Bilur-bilur Yesus. Bilur-bilur Yesus atasmu. Kuasa dari bilur-bilur itu. Kuasa bilur-bilur itu turun atasmu. Turun atasmu. Kuasa bilur-bilur itu turun atasmu. Dalam nama Yesus. Jamah anakmu Tuhan. Jamah anakmu Tuhan. Berkati tangan ini. Berkat atas tangan ini. Kuasa dari bilur-bilur Tuhan. Bilur-bilur Tuhan. Kuasa dari bilur-bilurnya turun atasmu. Kuasa dari bilur-bilurnya turun atasmu. Kuasa dari bilur-bilurnya turun atasmu. Rabata karabaya syakara. Kuasa dari bilur-bilurnya. Kuasa dari bilur-bilurnya.
Kuasa bilur-bilur itu. Kuasa bilur-bilur Tuhan. Kuasa bilur-bilur Tuhan memberkati. Memberkati hidupmu, pekerjaanmu. Memberkati hidupmu, pekerjaanmu. Kuasa bilur-bilur itu turun atasmu. Kuasa bilur-bilur itu turun atasmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa bilur-bilur itu turun atasmu. Dalam nama Yesus memberkati hidupmu. Sama dia Tuhan. Sama. Kuasa bilur-bilur itu. Kuasa bilur-bilur itu. Kuasa bilur-bilur itu turun atasmu. Aku berdoa kesembuhan. Aku perkatakan kesembuhan. Kesembuhan. Aku perkatakan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku perkatakan kesembuhan. Dalam nama Yesus. Aku perkatakan kesembuhan Tuhan. Kesembuhan. Kesembuhan. Jamah Tuhan. Jamah. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku perkatakan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa bilur-bilur itu. Kuasa dari bilur-bilur itu turun atasmu. Kuasa dari bilur-bilur itu turun atasmu. Kuasa dari bilur-bilur. Kuasa dari bilur-bilur itu turun atasmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa bilur-bilur itu turun atasmu. Berkati pekerjaan tangan. Diberkati tangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau bukan Allah yang menghukum kami setimpal dengan besarnya dosa dan kesalahan kami. Tapi kasih-Mu terlebih besar Tuhan, sehingga Engkau mengambil beban itu menggantikan kami. Terima kasih untuk salib-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Engkau kembali mengajarkan setiap kami untuk mencuci kaki, meninggalkan segala ego kami, dan melayani. Dan apa yang Kau inginkan itu tergenapi dalam hidup kami Tuhan. Biarkan Engkau menemukannya. Kami menjadi anak-anak yang Kau banggakan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Engkau yang sudah menebus, Engkau yang mengangkat kami di dalam perjanjian-Mu yang tertinggi. Engkau yang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau yang menjamin hidup kami Tuhan, memberikan kekuatan. Engkau juga menjamin hidup kami di dalam kekekalan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Engkau sudah mengingatkan kembali betapa besar kasih dan pengorbanan-Mu atas setiap kami. Dan biarkan kami hidup bukan karena diri kami lagi, tetapi Engkau Tuhan yang hidup atas setiap kami. Dan kami boleh memfokuskan hidup kami hanya untuk menggenapi apa yang baik, apa yang sempurna yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bersama kita katakan, amin. Shalom saudara-saudara, sebelum kita akhiri ibadah kita, besok Minggu kita ibadah istimewa, ibadah hanya satu kali yaitu pagi untuk perayaan Paskah. Jam berapa? Masih ingat? Jam 8. Jangan datang terlambat. Selamat ulang tahun bagi baru ulang tahun, saya diberitahu tadi, tapi saya jangan didoakan di Jumat Agung ya. Nanti didoakan di Paskah saja kemenangan ya. Itu saja pengumuman dari Abuna. Saya beri waktu sebentar kepada Asyar untuk kumpul itu. Apa itu? Itu pensil sekolah minggu soalnya. Nanti mereka marah kalau nggak dikembalikan sama mereka. Lihat, mari kita bangkit berdiri, saudara.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah bicara kepada kami. Engkau sudah menjamah hati kami. Dan kami juga sudah melakukan tindakan profetik. Turun dari tempat ini, kami adalah orang-orang yang sudah dibaharui oleh kuasa darah Yesus. Kami sudah dicuci oleh darah itu. Dan hidup kami tidak pernah sama lagi. Dan itu pasti akan berdampak bukan hanya dalam tubuh kami, jiwa kami, pekerjaan kami, keluarga kami, kesehatan kami, dan seluruh masa depan kami. Ada Tuhan yang selalu menjaga hidup kami. Terima kasih Engkau sudah berbicara kepada kami, berkati anak-anak-Mu, dan siapkan hati kami untuk merayakan Paskah pada hari Minggu. Kami percaya bahwa kubur kosong tidak pernah akan ada kalau tidak ada salib di atas Golgota. Maka bawa kami dalam seluruh rangkaian acara Paskah tahun ini. Sehingga kami boleh memaknai seperti hari ini, memulainya dengan salib. Dan hari Minggu kami akan mengakhirinya dengan kubur yang kosong. Biar itu menjadi sesuatu yang berdampak dalam kehidupan kekristenan kami. Dalam kehidupan kerohanian kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami mau pulang dengan membawa berkat Tuhan. Buka kedua tangan-Mu. Dan terima berkat ini, berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari penolong yang selalu setia yaitu Roh Kudus, turun atasmu dan menjadi bagian dari hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menerima berkat Tuhan berkata, Amin. amin.